Hai Sobat Historia, selamat datang di perjalanan sejarah yang menakjubkan. Nah, kali ini kita akan menjelajahi Istana Maimun yang merupakan sebuah simbol kejayaan Kesultanan Delhi yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Bangunan ini bukan hanya sekedar bangunan megah, tetapi juga cerminan dari perjalanan panjang sejarah dan budaya yang kaya. Dengan arsitektur yang memukau dan kisah yang mendalam, Istana Maimun ini mengajak kita untuk merenungkan arti penting dari warisan budaya dalam kehidupan kita. Sejarah Istana Maimun dimulai pada abad ke-17 ketika Sultan Al-Aidin Shah, seorang pemimpin yang visioner, mendirikan Kesultanan Delhi. Kesultanan ini lahir dari perpaduan berbagai budaya seperti Melayu, Arab, dan juga India, yang berdampak pada perkembangan sosial dan politik di kawasan ini. Kesultanan Delhi menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting, dengan letak budaya dan berada di jalur perdagangan internasional. Sultan Al-Aidin Shah dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperluas wilayah Kesultanan Delhi, menjadikannya salah satu kekuatan penting yang berada di Sumatera. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Delhi tidak hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga dikenal karena kekayaan budaya dan tradisinya. Masyarakat Delhi hidup dalam harmoni yang baik dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai suku dan budaya di sekitarnya. Dalam perjalanan waktu pada tahun 1888, Sultan Mamun Al-Rashid Perkasa Alam dari generasi ketiga dari Sultan Delhi yang memutuskan untuk membangun sebuah istana yang megah. Istana Maimun, nama yang diambil dari bahasa Arab yang berarti diberkati, dirancang dengan arsitektur yang menggabungkan gaya Melayu, Hindia, dan Eropa. Proses pembangunan istana ini melibatkan arsitek dan pekerja terampil yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Arsitektur Istana Maimun yang unik menjadi daya tarik tersendiri, dengan ornamen yang kaya dan ukiran yang indah. Istana ini memiliki 30 ruangan termasuk ruang tamu, ruang pertemuan, dan ruang tinggal keluarga kerajaan. Setiap detail mulai dari atap yang menjulang hingga pilar yang kokoh, mencerminkan kemegahan dan keangguhan yang menjadi ciri khas arsitektur Melayu. Ruang-ruang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat untuk menyelenggarakan pertemuan penting dalam upacara adat. Mana awal dibangunnya kerajaan itu kan Ini Sultan yang bangun ini Sultan ke-9, Sultan Muhammad Al Hamzah yang mendirikan istana ini. oh ya Iya, yang foto ini yang iya, mendirikan. Iya. Nah kalau untuk foto yang itu yang paling dulu itu Itu yang masih muda dia, Sultan Oh, yang ke-9. masih- Iya. yang itu tuh Ini sekarang Sultan ke-14. oh itu kita yang Iya. itu namanya siapa ya? Namanya Tuan Kuar yang mendirikan Perkasa Alam. Oh, Bapaknya 13. Menjatuh pesawat di Aceh pas mau. ini jadi ini beroperasinya udah berapa tahun sejak dibangun? Tahun 88. Dari awalnya Dari awalnya? 188. Iya. 188 tahun. Oh, Sudah langsung jadinya bulan Mei. jadi ini setelah
beroperasi ini, berakhirnya beroperasi Kesultanan di sini kapan? Dia lama juga. Maksudku akhir dari kekuasaan di sini, maksudku ini kan udah gak ada lagi nih apa beroperasi sistem kesultanannya. Jadi itu kapan terakhir beroperasi? Kesultanan dari Sultan yang ke-9 dia. Dari Sultan pertama kan dulu kan ada istana dulu. Bangun istana 9. 9. Oh, berakhirnya di Kesultanan Iya, berapa? 9. 9 juga. Iya. Jadi bapak yang Senjata pesawat. jadi itu bagian dari Dari sini. sini juga. Iya, dari cicit Keluarga kerajaan. keluarga kerajaan. Dari Cuman Sultan keturunan ya, tapi- keturunan gitu. Kalau soal arsitekturnya ini Ini campuran dia dari Eropa, Prancis, Italia. Belanda. kalau dulu ada pakai ancang ya. Nggak ada. Ini orang ini pakai tepung, pakai telur, Oh, pakai kayu. Ini sekarang umurnya sekarang 26 tahun. Jadi kuliah di USU. Jadi ya, kan dokter. Oh, masih. Masih. Jadi dia umur 7 tahun dia di Sultan. yang Sultan ini. Iya. Paketnya sekitar 12. Jadi sekarang di USU. Di sini dia masuk. Dia kuliah di USU. Dulu pernah kuliah di USU. Enggak, Sekarang masih mahasiswa. S2 di Bandung, S1 di Makassar. Orang Makassar tuh. Ini kan dibangun buat ini Bang, Kesultanan ke-9 kan? Iya. Berakhirnya di Kesultanan berapa? Dulu 9. Dulu ya, dari Sultan 9, 10, 11. Oh, 11. Dulu Istana Puri, Mata Madani tau? Wijaya, Mata Madani. Oh, iya, oh. Di situ, rumah orang itu Iya, tahu. kebakar, udah sini. Udah dibakar di bawah sana. Ya, dulu sih, dulu kemerdekaan. Jadi bang, untuk ini bangunan ini dibuka secara untuk umum itu mulai dari kapan? Udah lama tahun juga, dari umur 3 tahun saya di sini. Dulu kan bebas, dulu tiketnya 5.000, sekarang 10.000. Itu atau saya tuh, Tengku Pak Menteri. Kan kesepupuan ini, Sultan. Iya. Dulu. Kalau peninggalan sejarah yang paling lama di sini ada. Banyak lah ini. Kursinya, iya. Ini sejak awal dibangun. Iya, bangunan. Nanti kamu lihat ada Samsung itu ada sejarah. Istana Maimun bukan hanya sekedar bangunan. Ia juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat Delhi. Di sini juga berlangsung berbagai upacara adat, pertemuan penting, dan perayaan. Kehidupan di istana dipenuhi dengan rutinitas yang kaya akan tradisi, di mana anggota keluarga kerajaan menjalani kehidupan yang teratur, penuh dengan nilai-nilai adat. Salah satu momen bersejarah yang tak terlupakan adalah pernikahan adat. Upacara ini melibatkan ratusan tamu dan menampilkan berbagai tradisi, seperti tarian, musik, dan ritual yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dalam setiap pernikahan, terdapat simbol-simbol yang melambangkan kesatuan dan keharmonisan, yang menunjukkan betapa pentingnya ikatan keluarga dan masyarakat dalam budaya Delhi. Masyarakat berkumpul untuk merayakan, dan suasana kebahagiaan terasa di setiap sudut istana. Terus bang ini kenapa ya bang kayak bisa dilestarikan sampai sekarang bang? Kan kita tahu kan kebanyakan kali ini. Iya, ini pun jualan pun keluarga semua. Oh, Masih swasta. Swasta. Keluarga. Oh, jadi yang jalankan ini semua Iya, keluarga semua nih. Lingkungan istana ini keluarga semua. Jadi ada tempat tinggal keluarga. Nah, itu mau cuma ini dia dulu. Dari depan, dari belakang, samping kiri kanan bisa dilihat. Ada pagar-pagar itu nggak boleh dilihat. Berarti yang di luar gak bisa dimasuki. Iya, Pengunjung gitu. iya. Kayak malcolm di luar. Iya. Ini istana ini tahun berapa disahkan jadi cagar budaya? Nah, itu. Udah lama juga. Bang. Tahun Iya. Tahun kurang tahu saya. Sekarang Tapi di web itu ada itu kan, kira-kira. iya ada. abad 19 harusnya ya. Enggak, cagar budaya. Oh, abad 20 apa mungkin? Disahkan jadi cagar budaya. Kan abad 19 dia masih aktif. Kesultanan ini masih Bagus aktif. itu masih apa? Yang dia pun belum ada dulu. Bukan. Tapi ini semua masih ori atau udah? Masih asli semua. Masih asli semua. Iya. Nggak ada yang Nggak ada. Yang asli dia dicek ulang aja. Cantik. Di dalam nggak ada yang belum dicek. Asli semua itu. Nggak apa? Ini
Ada juga sih. Iya, lambang-lambangnya ini lah, lambang Arab tuh, lambang itu Cina tuh. Lambang itu Eropa ya? Iya, Eropa. Masuk ke dunia Arab. Ini aslinya yang di sini. Jadi ini arsitek yang bangun ini emang orang asli sininya atau orang dari luar Dia didatangkan? orang dia bersama dia sama orang Belanda itu. Oh, kerjasama gitu untuk bikin Iya, arsitektur istana kayak ini. gini. Dulu Nggak ada- kan dulu istana ini belum ada. Dulu orang ini kerja tembakau dari gitu. Kalau bisa bangun istana, tembakau dari. Iya, iya. Jadi ada papan sejarah di situ namanya ada tembakau. Itulah kerja tuh dari lawan. Makanya orang yang bangun istana. Oh, abang kerja di sini berapa tahun bang? 9 tahun saya. Oh, sebagai apa bang? Terus sebagai tiket. Oh iya. Karena kan saya sejarah juga bantu. Umur berapa? 26 tahun. Dari SD saya di sini. Berarti abang juga bagian dari Keluarga itu. warga. Ini sering juga ini. Ini sepupu saya itu. Berarti apa yang kerja di sini kayak keluarga semua bang? Keluarga semua. Oh, Ini acara ini istana ini untuk pertemuan keluarga. Acara pernikahan, acara adat, acara kesunat, sunat, Oh. acara Idul Fitri nanti di sini. Kumpul semua di sini. Berarti ini kerja apa keluarga sultan di sini? Iya betul. Sultan di sini nanti. Keluarga semua. Kursi raja itu masih asli juga, udah gitu yang asli dia lagi dibetulin, jadi ini kan yang palsu. Oh, yang masih masih di Iya lagi renovasi. dibetulin. Renovasi. Renovasi. Inovasi. Tapi bang kalau gini lah bang, ini kan dulu kan biasanya kan bahannya kan impor kan bang, kayak misalnya dari Eropa gitu. Nah sekarang tuh kalau misalnya ada yang rusak gitu, mau dipamerkan lagi, bahannya diimpor dari Eropa lagi gitu bang? Enggak, jadi udah dari lokal gitu? Nggak ada, lokal aja. Oh. Itu banyak kayu lepas-lepas itu. Belum dibetulin. Oh, jadi dibiari aja atau Iya, ditambahin? nanti ada kayu yang belum dibetulin gitu. Oh, Iya. pakai bahan dari sini. Harus bahan dari sini. Masih asli, kuat ya Ustaz. Saya pun sudah sejarah juga. Itu lah di Riau itu kan, bagus Ustaz. Oh, ada juga yang gitu. Ya Riau, Desa dan Labuan Bajo kan ada Masjid Osman, Masjid Raya gitu. Tapi apa? Dulu ada revolusi sosial lah dulu. Yang cuma istana ini yang selamat. Dulu istana ini dulu nggak diserang, Iya, nggak diserang dulu diserang. kan masyarakat nggak setuju bangun istana. Ya, Iya, Dibakar revolusi kan? sosial. Iya sosial. Pindah sini orang. Jadi banyak dia dulu Banyak istana pencar yang orang ke dibakar Malaysia, gitu. ke Labuan Bajo, di mana-mana. Jadi Tapi yang cuma ini- istana Maimun yang Jadi ada dulu yang macam budak-budak Ini dijaga deh sama Iya. orang pencuri. orang Belanda juga ngejagain. Iya, Pantes aman ya. maka aman. Sekian lah Pak. Iya. Silakan. Terima kasih. Kenapa lapangan Istana Maimun ini sekarang dijadikan sebagai tempat pengadaan event dari Pemkot atau dari pihak lain? Apakah itu sudah ada persetujuan dari pihak istana, Pak? Kalau persetujuan udah pasti ya ada lah. Nah, kan kalau nggak ada kegiatan. Nah, jadi di samping itu kan ini kan udah termasuk objek wisata. Oh iya, Pak. Nah, kan udah termasuk dari Kementerian apa ya? Kementerian Pariwisata. Oh, pariwisata. Nah, baru ada dua deh itu menteri apa saya lupa. Ini udah ada persetujuan makanya bisa ada kegiatan kan. Apalagi dari Pemkot. Itu dia, Pak. Kan karena sebelumnya Istana Maimun ini karena udah dari dulu itu turun dijaga gitu, dan kebetulan kami juga kalau asal ke sini pasti ada event gitu. Nanti pengadaannya kalau udah ada izin dari istana bisa diadakan event di sini. Kalau udah ada izin bisa. Nah, kalau nggak ada izin baru nggak bisa.
event ini apakah terhubung langsung dengan budaya di istana? Maksudkan ini kan budaya Melayu kan Pak. Jadi apakah ada hubungannya? Apakah harus ada hubungannya? terhubung gitu. Bebasnya itu kan judulnya aja gelar Melayu serumpun ya kan. Jadi enggak seperti sebelumnya Pak yang apa Ramadan Ramadan Fair kemarin. Ramadan Fair mana ada Ramadan Fair sana lah samping Budi Raya. Oh iya. Berarti semua event yang ada di luar istana ini harus terhubung sama budayanya gitu. Dan istana atau bisa enggak? Kalau berhubungan sama budaya wajib lah hukumnya. Wajib sama budaya Melayu yang pastinya ya Pak. Ini event di luar di lapangan ini apakah rutin tiap minggu atau tiap bulan atau jarang. Iya. Kalau gelar Melayu serumpun ini kan ya setahun sekali. Event tahunan ya. Lain-lain itu nggak tahu dia, nggak mungkin, nggak rutin dia. Apa pertanyaan kau tadi? apakah ini untuk umum? Ini Atau ada tiket masuk itu untuk bisa umum masuk? lah, nggak ada tiket-tiket ini, itu umum. Berarti Pak pengadaan event seperti ini sebelumnya udah kan contohnya ini Istana Maimun sifatnya kayak hanya sekedar peninggalan bersejarah dari Kesultanan Delhi dulu dan sekarang sudah diadakan event. Nah pertanyaannya Pak, apakah event-event ini udah event-event yang diadakan di sini sudah lama dibuat gitu Pak? Kalau masalah itu saya nggak bisa jawab. Nah yang setahu saya di sini nggak ada event. Dan sebelum yang engkau mau tanya itu saya belum ada di sini kan. Sebelumnya. Nah, saya nggak bisa jawab. Berarti Bapak kerja di sini udah Saya setahun lah. Wah, berarti kamu tanya tuh udah yang udah lama. jadi nggak bisa saya jawab kan. Nah, yang saya lihat, saya dengar. Sebagai event mengadakan event dari luar gitu. Apakah ada satu keputusan dari pihak istana dengan Pemkot ini? Oh iya, jadi macam sekarang ini masih ya, jadi ini persetujuan dari keluarga juga jadi untuk masuk ke dalam. Jadi Pak, kan kita tahu selama ini bahwa Islam ini sebenarnya kalau masuk ke pekarangan ini nggak bisa asal-asal ya. Padahal dari berapa tahun terakhir di setiap bulannya bahkan ya kan event di sini pasti ada gitu. Itu apakah ini udah menjadi keharusan? Dulu ini melaksanakan untuk di makanan siapa orang depan, sementara untuk tadi sesuatu dari Islam ini masih juga ini di dalam perjuangan juga keluarga semua menurun dari aku soalnya tapi rencanaan dia rencananya itu dalam alat di batu blok semua ini ada bantuan dari Itulah sebagai itulah ya. Jadi udah berapa lama ini dijadikan sebagai kalau ini dimasukkan lah istilahnya? pengikut ini kalau kita ada berjalan sekitar 20 tahun lah. Lama lah ya. Udah banyak lah cara di sini berarti. Juga ada dari pemerintahan juga, ada dari kebudayaan juga, cuma di sini dulu. Jadi sering berkembangnya waktu Istana Maimun dari dulu di mana para Kesultanan Delhi menjaga istana ini dengan baik dan semua keturunannya. Kini bisa kawan-kawan lihat sendiri bahwasanya beberapa event dari pemerintah kota bahkan dari dinas kebudayaan sudah masuk ke Istana Maimun dan itu sudah terjadi sekitar 20 tahunan. Nah, meskipun demikian Istana Maimun ini tetap menjadi milik pribadi dari Kesultanan Delhi dan bukan tanpa campur tangan oleh pemerintah gitu. Meskipun beberapa event atau acara diadakan di sini itu yang pastinya
sebelumnya mereka harus meminta persetujuan dari pihak istana. Istana memang bukan hanya sekedar bangunan sejarah, ia adalah saksi bisu dari perjalanan sejarah dan kebudayaan Delhi. Mari kita terus mengenal, menghargai dan melestarikan warisan ini. Terima kasih telah menyaksikan film dokumenter ini. Sampai jumpa di perjalanan sejarah selanjutnya.